Itu ibu saya menderita COVID. Waktu itu alhamdulillah dibantu oleh pemerintah Kota Tangerang. Jadi yang satu-satunya yang nerima saat itu COVID baru mulai itu Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Jadi dari Hai, nama aku Iin Skarwangi, pemilik dari Skarwangi Cake, dan di samping aku ada chefnya Skarwangi Cake. Nah, kita sudah 15 tahun memiliki usaha Skarwangi Cake, bisa di follow IG-nya. Jadi kita adalah spesialis cake custom, dimana kita bisa bikin cake-nya tuh bukan cake biasa. Jadi disebutnya bukan baker biasa ya, Chef. Kita sebut diri kita B3, bukan baker biasa, karena kita bisa bikin kue berbentuk gedung, berbentuk sepatu, terus kita bisa bikin kue berbentuk apa lagi, Chef? Mobil, helikopter, bahkan kuenya tuh ada 1 meter. Jadi itu menunjukkan bahwa sekarang dunia seni kuliner tuh udah sampai ke level situ. Jadi today kita benar-benar mau sharing kepada semuanya generasi muda untuk sama-sama semangat berusaha. Betul, Chef? Jadi Skarwangi Cake kita adalah bakery yang ada di Tangerang selama 15 tahun. Nah, menjelang hari ulang tahun Skarwangi ke-15, kita tuh pengen buat sesuatu yang unik dan keren gitu untuk masyarakat Tangerang khususnya. Kenapa? Karena saya adalah lahir di Tangerang, terus saya sekolah dan alumni SMP 1 Tangerang. Saya sering banget ke olahraga di lapangan Ahmad Yani, jadi saya pengen ngadain sesuatu di lapangan Ahmad Yani gitu. Dan selain itu juga waktu ibu saya menderita COVID, waktu itu alhamdulillah dibantu oleh pemerintah Kota Tangerang. Jadi yang satu-satunya yang nerima saat itu COVID baru mulai itu Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Jadi dari situ saya mempunyai ide I wanna do something for Kota Tangerang, bantuan Ahmad Yani. Jadi saya ingin membawa kue raksasa di mana masyarakat di lapangan Ahmad Yani bisa menikmati kue raksasa ini. Karena kan selama ini mungkin orang-orang kalau beli kue kan tahunya kue kecil ya, gitu, kue yang kecil gitu. Nah, ini tuh kuenya bener-bener kue raksasa yang dibuatnya itu menggunakan 1000 butir telur lebih gitu kan, dengan hiasannya yang nantinya kita akan surprise deh, kita harus datang, dan nanti itu harus diangkatnya oleh sekitar 7-8 orang, saking beratnya mungkin beratnya sekitar 200 kilo. Jadi something apa ya, berbeda lah, unik banget. Oke, saya selaku chef di Tangerang ini, sesuatu yang sebetulnya bahkan terus berkembang, dimana industri makanan mulai dari UMKM, restoran menengah sampai bahkan internasional pun, dan makanan itu nggak pernah akan berhenti sampai di situ. Inovasi terus, setiap hari itu inovasi selalu ada. Makanya saya memilih sebagai chef itu pertama ya hobi. Dulunya emang kalau sudah hobi ya mungkin ya ini tersalurkan gitu. Jadi jangan ya untuk anak muda zaman sekarang nggak rugi kok kita jadi chef, itu ternyata banyak keuntungannya, baik buat orang tua kita maupun buat hal yang banyak. Intinya jadi chef ini sebetulnya terlintas sih, sebetulnya ada apa sih namanya, kayak bukan cita-cita seorang manusia gitu. Tapi di awal dari itu dulu saya pernah sekolah, terus kebetulan ini kesempatan ini tuh adanya emang ya sebetulnya bukan ada, karena emang pilihan saya juga masuk ke dunia sekolah pariwisata. Setelah di sekolahan pariwisata ini ya kebetulan saya ada kesempatan untuk ke luar negeri untuk dilanjutkan di sana. Saya ambil kesempatan itu. Setelah di sana juga jadi nggak jauh juga, saya jadi chef juga di sana. Kembali ke Indonesia, kebetulan ketemu papahnya Kak Skar ini, ya dia langsung bicara. Waktu itu saya nyari kerjaan, ternyata emang kok susah ya nyari kerjaan. Ya sebetulnya kalau cuma kerja begitu aja banyak sih, tapi alhasil bapaknya dia menyarankan, apaan kamu jauh-jauh sana, pendidikan di sana, pulang kampung itu hanya untuk mencari kerja lagi katanya. Coba bikin sesuatu katanya. Akhirnya ya kita konsultasi bertemu, punya papa bilang kita harus
membuka lapangan kerja dibandingkan nyari kerjaan, katanya. Akhirnya ya terbuka dari situ, doa juga dari kedua orang tua. Ayolah kita bismillah aja jalanin ya sampai sekarang kita udah menempuh 15 tahun ini ya, emang masih terus digali gitu, dan tidak pernah berhenti. Dan untuk itu pun ya anak-anak muda sekarang ya harus bangkit. Di dunia kuliner ini gak pernah akan berhenti, tidak pernah akan berhenti selama masyarakat meningkat, dan jangan menyerah. Itu kuncinya, konsisten. Tampilan ini sebetulnya ya kita memberikan, intinya pengen memberikan di ulang tahun Sekarwangi ini sesuatu yang berbeda untuk masyarakat banyak dan anak muda tentunya. Jadi anak-anak muda ini mungkin di media sosial itu banyak ya, tapi nggak kelihatan itu di lingkungan nyata. Jadi mari anak muda kota Tangerang yang aku yakin sih udah top banget, cuman ya kita nggak pernah tahu. Nah, mari gabung, kita lihat di alun-alun nanti tanggal 18 apa yang akan terjadi di sana.